menolak pembungkaman mimbar akademik. Untuk kesekian kalinya, calon presiden atau capres yang juga mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan, mendapatkan pengadangan. Kali ini hambatan justru dari kampus, tempat narasi-narasi ilmiah bergumul, wahana terbuka untuk menularkan ilmu dan mencari solusi permasalahan peradaban. Anies diundang sebagai salah satu pembicara dalam kapasitas selaku mantan kepala daerah untuk berbagi pengalaman menjadikan Jakarta kota kolaborasi. Acara kuliah umum yang diselenggarakan bersama Indonesia di Auditorium Magister Management UGM Jumat 17 November 2023 itu mengundang para pembicara yang berkompeten dalam penataan kota. Selain Anies, ada Duta Besar Denmark, Lars Bo Larsen, Duta Besar Belanda Lambert Grine, Profesor Zulfikar Amir dari NTU Singapura, Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanujaya, dan pakar perencanaan perkotaan UGM Tri Mulyani Sunar Harum. Pihak yang diduga mewakili otoritas Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta mengeluarkan ancaman bila Anies hadir, acara akan dibatalkan. Penolakan terhadap Anies tersebut terkuak dalam pesan WhatsApp antara panitia acara dengan pihak yang disebut rektorat yang dalam pembicaraan itu disapa Pak Wija. Anies batal hadir dan isi percakapan tersebut viral tersebar hingga menuai banyak kecaman terhadap UGM. Rektorat UGM lantas sibuk menangkis dan berkelit. Mereka balik mempertanyakan siapa Pak Wija. Menurut pimpinan UGM, kampus tidak melarang kehadiran tokoh manapun sebagai pembicara di mimbar akademik, terlebih Anies, alumni UGM. Kampus yang merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia itu diakui pimpinan UGM memiliki prosedur mengundang capres maupun cawapres untuk kepentingan politik atau kampanye. Semua capres harus diundang, meski nantinya ada capres yang tidak hadir, acara tidak akan menjadi terlarang. Lantas timbul pertanyaan, ketika sehari sebelumnya Capres Ganjar Pranowo hadir di acara pengukuhan guru besar yang digelar Rektorat UGM. Sebagai apakah Ganjar diundang? Foto Ganjar sempat menghiasi unggahan akun UGM dengan tanpa menyebut nama Capres yang diusung PDI Perjuangan dan P3 tersebut. Mungkin adminnya juga bingung memberi atribut kepada Ganjar selaku Capres, mantan Gubernur Jawa Tengah, atau sebagai alumni UGM. Kedua peristiwa itu lantas mengingatkan pada pencabutan izin kegiatan diskusi di Gedung Indonesia Menggugat atau GIM Bandung, Jawa Barat 8 Oktober lalu yang rencananya dihadiri Anies. Pemkot Bandung yang disokong pihak istana berdalih fasilitas atau gedung milik pemerintah tidak boleh untuk kegiatan politik. Nyatanya, pada 18 Oktober deklarasi dukungan terhadap Ganjar Mahfud MD yang dihadiri keduanya bisa digelar di Gedung Arsip Nasional Jakarta. Apakah gedung itu sudah dilego ke swasta tanpa diketahui publik? Serius nanya? Pengadangan terhadap Anies hanya salah satu contoh kejadian yang menunjukkan kebebasan berpendapat di tanah air telah berada dalam titik kritis. Orang-orang yang sepertinya dianggap sebagai ancaman bagi penguasa mendapatkan berbagai upaya pembungkaman. Penguasa dalam konteks saat ini ada dua cabang, hanya beda wilayah cengkram. Kampus harus menjamin kebebasan mimbar akademik. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Praktek-praktek pembungkaman semakin kentara kemiripannya dengan pada masa rezim Orde Baru. Saat itu pun hak mengeluarkan pendapat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sekadar pajangan, bukan untuk ditegakkan. Gejala neo-Orde Baru jelang pergantian pemerintahan kian terasa kebangkitannya. Tentu ini tidak boleh dibiarkan.
publik perlu terus bahkan lebih keras menyuarakan penolakan atas pelanggaran hak-hak yang dilindungi konstitusi. Belum terlambat bagi penguasa untuk menyadari kesalahan dan kembali pada konstitusi. Sebagai kampus kerakyatan yang berdiri pada 19 Desember 1949, UGM harus berdiri paling depan menolak pembungkaman pikiran-pikiran waras, gagasan-gagasan besar untuk negeri. Sikap ini senapas dengan menolak kebangkitan Orde Baru Jilid 2 di penghujung pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin yang rencananya akan diteruskan ke putra Jokowi, Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres. Maju terus UGM dan kampus-kampus lain di tanah air, tolak Neo Orba.